Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Manzumatul Baiquniyah lil 'Allamah Asy-Syaikh Thaha Ibnu Muhammad Futuh al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'id wa kullu wahidin أتوحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وأقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف آتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور قام ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل السقيط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقيطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يقالب ثقات فيه المال فالشذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما راو اسم وقلب إسناد لمتن كاسم والفرد ما قيدته بثقات أو جمع أو قصر على روايات وما بعلات غموض أو قاف معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متم مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارن أن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه متفق لفظا وحقا متفق وضده
فيما ذاكرنا المفترق معتلف متفق القط فقد وضده مختلف فاخشى الغالى والمنكر الفرد به راو غاد تعديله لا يميل التفرد متركه ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منزومة البيقون فوق 30 ب4 آت أبياتها ثم بخير ختمت. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Hayyu ya ilaha illa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala sahibul hizbi maulana abul madaris wal masajid muassisu nahdataini wa jam'iyati nahdatil watan baqiyatu salafis salih al-alimul 'allamah al-'arifu billah qutbul aqtab Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Mashhur Al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari menjelang Ramadan masih kita sehat, masih kita berada di pondok pesantren Syekh Zainuddin yang biasanya dulu-dulu menjelang Ramadan sudah banyak bersiap-siap menyiapkan kopernya, menyiapkan kitabnya untuk pulang dan bersafari. Apakah itu safari Ramadannya di rumahnya sendiri atau safari Ramadannya di jalan-jalan, wallahu a'lam. Hari ini kita masih eksis sampai tanggal seminggu lagi menjelang Ramadan. Kita masih berada di tempat yang bersejarah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan sesuai dengan doa Nabi kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sehingga kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Hizib Nahdlatul Watan di samping berisi doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa dari hadis dan dari afwahul ulama, dari mulut-mulut ulama, seperti kata beliau dari beberapa banyak doa yang beliau terima langsung min butunil kutub, dari perut kitab, juga min afwahi masyayikhi, kata beliau doa-doa juga yang saya terima langsung dari guru saya, juga doa yang dikarang langsung oleh sahibul hizbi, sahibun nahdah, orang yang mengarang hizib, orang yang mendirikan organisasi Nahdlatul Watan, orang yang mendirikan madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah,
yang mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Islam Ad-Diniyah Al-Islamiyah sebagai Adam Madrasah dan Hawa Madrasah. Maulana Syekh memberi gelar Muallimin atau NWD itu Adam Madrasah. Apa sebabnya? Sejarah lahirnya mengikuti perkembangan manusia. Yang pertama kali Nabi Adam, manusia kedua Siti Hawa. Maka madrasah pertama untuk pendidikan orang laki namanya NWDI, madrasah tempat dididiknya kaum perempuan NBDI. Jadi Maulana Syekh telah menyetarakan, telah memproklamirkan gendernya sejak berdirinya NBDI. Bukan seperti pemerintah sekarang, baru sekarang menyuarakan namanya gender. Kalau Maulana Syekh pendiri pendiri madrasah NWDI dan madrasah NBDI telah memproklamirkan gender, kesamaan, kesetaraan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sehingga beliau mengatakan kaum wanita tetap wanita, sekalipun SH dan doktoranda, tetap berjuang, ikut berjuang dalam pelitah keredaan. Nah, pakarnya di paling akhir itu. Ya. Nah, jadi itu untuk wanita. Kemudian NWDI Adamnya itu untuk lembaga pendidikan kaum laki-laki. Nah, sehingga madrasah yang diberi gelar Adam Madrasah nanti kalau nempel pada perempuan agak kurang pas kedengarannya. Muslimat NWDI. Karena NWD itu madrasah untuk kaum laki-laki. Nah, tatkala ada organisasi yang mereknya sama, boleh sama. Muhammad sebagai Rasul jangan disamakan dengan Muhammad pedagang kasur. Iya, tidak sama itu. Nabi Muhammad lahir 1400 tahun lebih yang silam. Lalu ada Muhammad lahir tahun 2021, jangan disamakan itu. Enggak boleh. Ada madrasah NWDI lahir tahun 37, 68 tahun yang silam. Baru ada lahir sekarang yang baru, jangan samakan itu. Ya, kita harus bisa, yang sama harus disamakan, yang beda wajib dibedakan. Karena tatkala itu kita iltibaskan dalam ilmu nahu yang kita pelajari, semua yang iltibas itu harus diurutkan. Tatkala fa'il dengan maf'ul sama-sama mempergunakan harakatun muqaddarah, maka yang dulu harus jadi fa'il, yang belakang harus jadi maf'ul. Nah, kalau ada sekarang NWDI yang didirikan Maulana Syekh, ada didirikan oleh selain Maulana Syekh, wajib didahulukan yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh secara urutan, supaya jangan iltibas, jangan samar. Wajib kita perjelas yang samar itu harus berurutan. Ini adik-adik belajar ilmu nahu dari ilmu sisi nahunya, adik-adik lihat. Belum dari sisi lain. Oh, dari segi fikih, ya, secara hukum silahkan. Apalagi Maulana Syekh secara langsung berpesan. Apa pesan beliau? Wahai anakku rauhun raihanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela NW turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Beliau diharapkan berdua sama-sama menjaga Nahdlatul Wathon, membela NW turun temurun. Apa namanya temurun? Dengan anak cucu ke bawah. Jangan kita ajak anak cucu kita membelah. Kalau membelah tidak membela namanya. Nah, ini versi ke-NW-an ya, versi ke-NW-an. Orang boleh marah, marah saja. Ya, salah sendiri. Ya. Karena Maulana Syekh, kalau kita bela Maulana Syekh, bukan membela A, membela B dan C. Kita bela perkataan beliau. Karena apa katanya? Membela NW turun temurun.
Nah, lewat apa kita bela? Kita bela pahamnya, kita bela lembaganya, kita bela masyarakatnya. Karena NW, pendirinya, programnya, warganya itu satu kesatuan yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Tatkala kita pisah-pisahkan, maka tidak sesuai dengan garis al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, ini kewajiban kita menyuarakan. Ya. Jangan singgung orang. Kita jelaskan diri kita. Ini loh yang kita bela. Kita bela prinsip al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh selaku pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, selaku pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maka sekarang supaya jangan kabur, saya tidak lagi kalau dulu mengatakan putri pendiri NWDI, NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon. Supaya tidak samar sekarang saya ubah sejak bulan Maret ini. Mulai tanggal 15 Sya'ban kemarin saya katakan apa? Putri pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pendiri Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Supaya beda. Karena sekarang ada madrasah, ada organisasi. Adik-adik harus paham apa bahasa Syekhuna yang sangat santun beliau menyampaikan. Kata kita, tapi orang mengatakan tidak santun. Hak mereka. Kita tidak boleh melarang orang, haknya dia. Agama saja la ikraha fiddin. Tidak bisa kita paksa orang masuk surga. Sudah Allah memberikan kita dua jalur. Ya, ada Islam, ada kafir. Yang Islam ada tiga macamnya. Ada mukmin ta'i', ada mukmin asin. Yang asin itu ada mukmin asin ta'ib, ada mukmin asin gairu ta'ib. Nah, itu prinsip manusia. Allah menciptakan kita dua jalur, ada jalur muslim, ada jalur kafir. Ada jalur mukmin, ada jalur kafir. Kafir dengan segala bagiannya arahnya satu, tempatnya satu. Nah, kita yang mukmin ini tempat kita dua. Ada yang masuk surga bighairi hisab, ada yang masuk neraka bighairi hisab. Ada yang masuk surga dengan syafaat dan rahmat Allah. Tapi akhirnya dua juga, surga dan neraka. Lalu manusia yang mukmin dibagi dua. Ada mukmin ta'i', ada manusia yang beriman tetapi taat kepada Allah. Ada mukmin asin, ada orang beriman tapi suka berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat ini ada dua macamnya. Ada mukmin asin taib, ada orang mukmin yang berbuat dosa tapi mau bertobat. Ada mukmin asin gairu taib, ada orang mukmin, orang Islam yang berbuat dosa sampai mati tidak bertaubat. Nah, tentu yang taubat dengan tidak bertaubat beda. Kalau yang taib, ya kata Maulana Syekh dalam wasiatnya, man taba taballahu alaih. Siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Yang tidak bertaubat, orang dia tidak mau. Ya, yang tidak mau, yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam hizib ini di samping juga qaul-qaul ulama, juga ada ayat-ayat Al-Quran tidak mengandung doa, tidak berisi doa, tetapi di situ ada hikmah yang diambil. Yang hikmahnya sebagai benteng pertahanan, yang hikmahnya sebagai modal kita untuk mempertahankan akidah kita, mempertahankan keyakinan kita. Seperti yang saat ini akan kita baca surat Al-Hajj ayat 63 dan surat Luqman ayat 16. Kedua-duanya ini adalah
ayat Al-Quran, termasuk yang ketiganya juga nanti. Mana yang pertama? Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Kalau makna sederhananya, alam taro, pernahkah kalian perhatikan? Apakah kamu tidak perhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'an, telah menurunkan hujan dari langit. Tadi pagi sudah hujan besar. Fatusbihul ardu mukhdarratan, lalu tanah itu berubah menjadi hijau subur. Innallaha latifun bi'ibadih. Kalau dalam tafsir, innallaha latifun khabirun, sesungguhnya Allah maha halus terhadap hambanya, maha lembut terhadap hambanya, dan maha mengetahui tanpa diberitahu. Nah, kalau sekedar maknanya, ya mungkin tidak terlalu kita rasakan. Tetapi kalau kita lihat uslub, susunan, ungkapan firman Allah ini sangat dalam. Karena yang ditegur oleh Allah adalah hati kita. Ya. Alam taroh. Banyak sekali dalam Al-Quran pakai alam taroh. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini versi ayat yang agak panjang, tapi ini versinya pendek. Al-Hajj. Alam taro, pernahkah Anda berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Apakah kalian tidak pernah merenung? Annallaha anzala minas sama'i ma'an, bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit. Awan dijadikan menjadi kabut tebal. Setelah jadi kabut tebal, datang angin, cair dia. Setelah cair, turunlah hujan. Setelah hujan itu masuk ke dalam tanah. Setelah masuk ke dalam tanah, tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan hijau. Yang ini berkaitan dengan taroh. Tumbuh-tumbuhan hijau berkaitan dengan pikiran manusia. Kenapa berkaitan dengan pikiran manusia? Semua yang tumbuh dari bumi ini adalah lakum, ya, untuk kalian semua, untuk kita. Tumbuh terong Aceh untuk manusia, tumbuh cabai untuk manusia, tumbuh padi untuk kita, tumbuh segala-galanya untuk kita. Ma nazala minas sama wa ma nabata minal ard, yang datang dari langit, yang tumbuh dari bumi, itu semuanya untuk kita manusia. Maka kita disuruh oleh Allah, ditanya oleh Allah, alam taro, apakah kamu tidak melihat? Nah, apakah kamu tidak melihat? Taro, ada taro yang kita pakai ro'a qalbiyah, ada ro'a hulumiyah, ada ro'a basariyah. Pernahkah Anda lihat dengan mata kepala? Pernahkah Anda pikirkan dengan mata hati?
Pernahkah Anda lihat dalam mata mimpi? Ya. Karena bisa saja kita mimpi. Tadi saya lihat Gunung Rinjani, ada api menyala-nyala misalnya. Setelah teman-teman kita ngangak-ngangak mendengar cerita, baru saya mau dekati, bangun saya dari tidur. Berarti itu namanya melihat dalam mimpi. Ro'a hulumiyah. Kan dalam nahu begitu dia kan, saudara zonna, ro'ah. Ada ro'ah yang berarti qalbiyah, hati, mata hati, yang berarti yakin. Ada yang berarti ro'anya ro'a basariyah, yang mencari satu maf'ul. Ro'a qalbiyah mencari dua maf'ul. Ro'a hulumiyah juga mencari dua maf'ul. Ya. Tapi tatkala kita melihat dalam mimpi, itu sebagai mubasyirat bagi kita kalau yang baik. Kalau yang tidak baik sebagai mundirat. Ya, sebagai sebuah peringatan supaya kita tidak takut. Tatkala kita mengamalkan sesuatu yang baik, ada doa yang kita terima, kita mulai mengamalkan, kita dapat ya mimpi yang bagus, kita lihat dalam tidur kita ada kebaikan di dalam kita apa yang kita amalkan, itu mubasyirat supaya kita semakin termotivasi melakukannya, bukan sebagai bahan untuk kita bercerita. Karena kalau kita ceritakan mimpi kita, nanti orang yang tidak senang mengatakan kita berhukum dengan mimpi. Ya. Tapi kalau kelas-kelas ulama, kadang itu sebuah ungkapan tawaddu. Kalau ulama kelasnya Maulana Syekh mengatakan mimpi, itu sesungguhnya beliau melihat dalam nyata, alam nyata, bukan alam tidur. Karena dulu ya ini kita wajib cerita ini, kalau adik-adik tidak diceritakan tidak tahu karena tidak pernah ketemu. Ya. Maulana Syekh itu kalau bagaimanapun beliau tertidurlah kalau bahasa katanya. Karena rata-rata kalau ulama warasatul anbiya, ya, kalau tidak sama dengan Rasul ya mirip-mirip lah. Yang tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu qat. Maulana Syekh walaupun tertidur, tangannya tetap jalan, tasbihnya begini. Andai kan dia tertidur, kalau umur kita dia tertidur, tasbihnya tetap jalan. Maka ibu jari bapak Maulana Syekh yang kanan sedikit agak kepes, kasih terus karena tasbih saja. Anak tasbih beliau agak besar. Dan itu tasbih beliau yang istiqomah dipakai, pernah dipinjam dulu oleh gurunya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Pinjamkan saya tasbihnya 1 minggu. Kalau kita bukan akan dipinjam, kita akan kasih guru kita. Tapi Maulana Syekh, bagaimana kalau sampai gurunya pinjam tasbihnya? Berarti tasbih itu tasbih, bukan tasbih biasa. Tasbih yang tidak pernah dilepas oleh Qutbul Aqtab. Gurunya Qutbul Aqtab pinjam tasbih kepada muridnya. Biasa kan murid yang minjam kepada guru. Ini ya maha guru meminjam kepada maha murid. Ya, maha murid soalnya dia. Kalau tidak maha tidak akan dipinjami. Kalau kita dipinjami guru kita, mungkin tiap hari kita cerita. Kalau beliau setelah tua, beliau sekedar kita tahu beliau hanya bercerita. Pinjamkan saya tasbih Syekh Zainuddin seminggu saja. Itu lewat alam gaib dipinjam. Ya. Ya, sekarang tasbih itu di mana dia? Terang semuanya ada di Syekhuna yang sama nama. Tapi orang yang tidak percaya, ya selalu itu mustahil. Biarkan orang mustahil kan. Kita pelihara keyakinan kita.
persoalan keyakinan orang. Kalau udah kita beritahu, ya tidak bisa kita paksa orang, ya. Tapi kita ini yang ngaji di ma'had kita di sini, ya harus kita yakini itu, karena Maulana Syekh yang cerita. Tapi orang-orang yang tidak percaya tidak pernah dengar Maulana Syekh, bisa saja tidak pernah melihat Maulana Syekh, karena dulu di saat Maulana Syekh masih sehat ngaji tiap pagi, mereka tidak pernah lihat rupanya Maulana Syekh. Mereka merasa biasa di rumahnya. Yang datang rame-rame kan dari luar, ya. Lalu setelah Maulana Syekh tidak ada, yang tidak pernah lihat Maulana Syekh itu yang paling hebat, sehingga dia bisa bandingkan antara orang yang tidak jadi Maulana Syekh dengan Maulana Syekh. Sekedar cerita sedikit saja untuk menguatkan keilmuan kita ini, karena hizib ini keilmuan materi kita. Ada dulu salah seorang murid Maulana Syekh, waktu dia ma'had rajin zikir, rajin wirid, tetapi banyak caranya wirid itu tidak sama dengan yang diberikan oleh Bapak Maulana Syekh. Akhirnya bagaimana mungkin dia dalam mimpinya mungkin mendapat ilmu barangkali, sehingga pernah dia ngomong menyetarakan dirinya dengan Maulana Syekh. Langsung keramik yang ada di tiang musolanya bergerapak, jatuh semua. Sampai hari ini tidak bisa ditempel lagi, tidak bisa melekat. Langsung ayahnya sendiri mengatakan, segera kamu tobat. Ini teguran dari Maulana Syekh. Masih orangnya sekarang, dan dialah termasuk orang di saat dia tingkat 4 tidak mau ikut ujian ma'had. Apa katanya? Tawaddu. Tidak di situ tempatnya tawaddu. Namanya tawaddu itu menjalankan semua perintah. Ini semua aturan di ma'had ini Maulana Syekh yang buat. Tatkala aturan Maulana Syekh kita tidak laksanakan, ya dengan sebaliknya jadi tawaddu itu. Sebenarnya mungkin dia takut ikut ujian, karena nanti akan dia kalah dengan orang-orang yang ngaji sama dia. Enggak apa-apa, murid kita dapat juara, kita tempat yang ngaji tidak dapat, kan kita yang dapat andil di situ. Tapi takut dia kalau dia tidak dapat juara, nanti murid-muridnya yang dapat juara. Akhirnya dia tidak ikut ujian ma'had. Ma'had sana di Pancor, bukan di sini. Di sini juga pernah ada kan? Nah, di Pancor juga ada. Jadi ma'had ini tempat orang-orang ikhlas. Kalau orang-orang yang ada jiwa angkuhnya tidak betah di ma'had. Kalaupun dia bisa sampai tingkat akhir lagu Senin Kemis masuknya, biar ada tengangan datang. Tapi kalau orang yang memang ikhlas, ada masyayikh tidak ada masyayikh tidak pernah dia perhitungkan, karena dia tetap ingat bahwa kewajiban kita menjalankan perintah. Berhalangan masyayikh kita atau tidak, karena tidak ada masyayikh yang malas, yang berhalangan yang banyak. Ya. Ada halangannya dengan perintah, ada halangannya dengan punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itulah lebihnya ma'had. Andaikan ada masyayikh berhalangan berturut-turut 3-4 kali, tidak ada namanya demo di ma'had. Itulah keramatnya pendirinya. Sebanyak ini kalau ada yang bisa baca kitab, itu luar biasa namanya itu. Kalau murid kita hanya 40 per kelas, 30 per kelas bisa baca kitab, itu biasa, karena bisa kita kontrol. Ini 300 dalam satu kelas. Kalau kita mau ngabsen, tidak akan pernah bisa kita selesai ngabsen. Selesai ngabsen, habis waktunya, pindah ke kelas lain, ngabsen lagi. Jadi tugas kita tiap hari akan ngabsen doang. Semua guru datang ngabsen, selesai ngabsen, selesailah jamnya, pindah lagi ke kelas lain. Bisa kita ngajar di 14 kelas sehari kalau gitu. Ya pindah ngajar, ngabsen. Itu sebabnya
ma'had lebih kepada kiraman katibin. Ya. Yang ngabsen itu malaikat, bukan masyayikh yang ngabsen. Sejak dulu, kami saja dulu sedikit tidak pernah diabsen. Kami dulu tingkat 1 sekitar 65. Waktu tamat 25. Menguapnya di tengah jalan banyak. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang sedikit itu mahal jadinya kan. Ya. Nah, jadi itu sebabnya ini taroh. Ya. Ya, itu sebabnya ada hari tarwiyah. Ulama mengatakan hari tarwiyah itu hari berfikir. Ya. Nabi Ibrahim berfikir, ya, atas perintah-perintah Allah yang, ya, nah itu hari tarwiyah, jadi taro, berfikir. Nah, jadi pernahkah kita, apakah kalian tidak berfikir, tidak merenung, Allah menurunkan hujan dari langit, setelah air turun ke bumi, lalu bumi itu berubah menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Kok kenapa ini hujan turun dari langit, bumi jadi subur, lalu ditutup dengan Allah maha lembut, maha halus, dan maha mengetahui. Makanya kita disuruh berpikir. Apanya yang kita pikirkan? Allah menurunkan hujan dari langit, lalu tanah ini jadi subur. Tanah jadi hijau menandakan tanah itu subur. Manusia ini kita disuruh berpikir, kita berasal dari tanah. Lalu tatkala tanah ini dijatuhi oleh hujan, kalau tanah yang subur, kita ini orang yang berasal dari tanah subur, tatkala hujan turun akan masuk hujan itu, air itu ke dalam hati kita, lalu akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang menyuburkan. Apa jadi hujannya? Ilmu. Ya. Ilmu itu ibarat air. Ya. Sehingga kita kan seperti itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata lam tajri 'alal yabasi. Anda ingin sukses tapi Anda tidak menjalaninya. Kapal tidak mungkin berlayar di atas gunung, mesti berlayarnya di air. Maka air itu ibarat ilmu. Ilmu itu akan masuk kepada diri kita tergantung kondisi diri kita. Kalau diri kita berasal dari tanah subur, maka apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati, akan melahirkan pemikiran. Dari pemikiran itu akan lahir sebuah aktivitas positif. Ucapannya positif, penglihatannya positif, gerakannya positif, perjalanannya, programnya positif. Itulah tanah-tanah subur, karena semua ini kebutuhan manusia. Tatkala tumbuh dari tanah ini tumbuhan hijau, itu untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan manusia hidup di bumi, lalu Allah datangkan hujan yang dibutuhkan oleh bumi, lalu bumi ini menumbuhkan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Sirkulasinya berputar. Hujan masuk ke dalam tanah. Setelah masuk dalam tanah, sebagiannya tersimpan air itu di pohon-pohonan. Sebagiannya masuk ke dalam tanah langsung menjadi air sumur kita. Sebagiannya menjadi air tanaman yang dipakai menyiram. Nah, ini yang kita disuruh pikir. Nah, sekarang ilmu tatkala masuk ke dalam diri kita, maka ini akan bermanfaat untuk banyak hal. Bisa itu menyuburkan pikiran kita,
menyuburkan hati kita, menyuburkan ucapan kita, menyuburkan perbuatan kita. Nah, sehingga ya banyak berpikir kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Maha halus kepada hambanya. Apa hubungannya? Tatkala manusia yang diberikan nikmat besar oleh Allah, diberikan segala macam kecukupan, kita ini ada orang yang bisa bersyukur, ada yang tidak bisa bersyukur. Ada orang yang berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Ada juga orang yang apatis terhadap nikmat itu sendiri. Sehingga Allah latifun khabirun, Allah maha lembut, beliau tidak keras. Andaikan Allah tidak maha lembut, tidak latif, tatkala kita dicukupkan kebutuhan kita, lalu kita tidak berterima kasih kepadanya, langsung saja dicabut pemberian itu oleh Allah. Tetapi tidak, mungkin hari ini tidak berterima kasih, mungkin besok kita tidak berterima kasih, mungkin lusa. Banyak orang yang diberikan harta benda dipakai berpoya-poya, dipakai melakukan kemaksiatan, Allah tidak langsung memberikan ukubah, memberikan balasan, ancaman kepada orang itu. Kadang-kadang dia diberikan ya, akuan soya. Allah tidak secepat itu menghukum hambanya. Mungkin hari ini dia berbuat dosa, mungkin besok dia bertaubat. Lusa tidak bertaubat, mungkin lusanya lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Dan banyak orang-orang yang nyata-nyata melanggar perintah, Allah tidak apa-apakan. Justru ada yang rajin sholat, rezekinya pas-pasan. Banyak yang tidak sholat, usahanya lancar, uangnya banyak. Allah latif ya. Makanya ini kok ada kaitan hujan turun masuk ke bumi, turut keluar tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia, lalu ditutup dengan innallaha latifun, Allah maha halus. Khabirun, Allah maha tahu tanpa diberitahu. Apakah kita bersyukur, tidak bersyukur, kita taat atau tidak taat, kita tipu orang atau tidak, khabirun. Manusia bisa saja tidak tahu, tetapi Allah maha khabir, maha tahu. Nah, makanya dari sisi lain di sini dimasukkan ke dalam hizib bukan doa ayat ini, tetapi hikmah di balik itu, manfaat di balik itu yang ya namanya ayat, banyak sekali hikmahnya. Ada namanya ayat 1000 dinar, ada namanya ayat 2, ada semua di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Itu ada salah satu ilmu yang Maulana Syekh terima yang dimasukkan dalam hizib, samaan dia nerima sama gurunya dengan almarhum presiden pertama Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Waktu kami ngaji dulu, arak sopo ilmu terimaku, nanti kita sebut nama ilmu itu pada saat di situ hizibnya nyampe. Kalau sekarang tergesa-gesa kita membahasnya, belum sampai di situ. Gak apa-apa adik-adik penasaran ya, supaya adik-adik nanti hadir pada hari-hari berikutnya. Kalau kita sebut sekarang, sudah disebut dulu ayat ini, bisa kita tidak hadir hari ini. Nah, ilmu itu kata Maulana Syekh, andaikan sekarang kita dibolehkan membongkar makamnya Soekarno, badannya masih utuh, kata beliau. Ada model ilmu agama, bukan ilmu al-maghrabi ya. Ini karena orang yang utuh jasadnya di dalam kubur itu, ada orang yang utuh karena tidak diterima oleh tanah, dembesapaan kancah tanah sebagai asalnya ya. Ada orang yang utuh badannya karena tanah malu mengganggunya, karena bagus amalannya ya, karena dia menghargai hak badan itu terisi dengan firman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai begitu kata Maulana Syekh. Dicontohkan kita dengan Soekarno. Bagaimana kalau Maulana Syekh sebagai ulama, sebagai waliullah, qutbul aqtab, ya. Insinyur Soekarno yang banyak orang menyebut negatifnya, walaupun banyak kebagusannya, namanya manusia ada negatifnya, tapi mudah-mudahan seluruh kenegatifannya tertutup dengan kebaikannya. Negara sudah diselamatkan dari penjajah, sehingga kita sampai sekarang menerima kebebasan menjalankan aktivitas dan keyakinan kita masing-masing berkat negara kita sudah merdeka. Tapi di sisi positifnya Maulana Syekh menceritakan itu, ada satu ilmu yang saya terima, guru saya sama dengan Pak Karno. Andaikan dibolehkan kita membongkar kubur Pak Karno, sekarang masih badannya utuh, kata beliau, tahun 90-an itu. Sementara Pak Karno sudah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun meninggal. Ya, tapi begitulah cerita Maulana Syekh. Ya yang tahu hanya yang tahu, kita ndak. Anda yakin, tidak yakin juga ndak ada buktinya. Kita yakin juga ndak bisa membuktikan, kan? Tetapi itulah namanya kita orang beriman. Yakin dulu, nanti belakang kita pikirkan. Ya. Sama dengan pahala. Kan orang ahlu sunnah berkeyakinan bahwa pahala itu sampai kepada orang mati. Orang yang tidak ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak sampai pahala. Kalau kita yakin sampai, cuma satu kekurangan kita, tanda terimanya itu tidak kita pegang, tidak ada kwitansinya. Kalau uang kita serahkan ada kwitansi tanda terima. Kalau pahala, ini yang susah kita, tidak pernah transaksi dengan mayit, kan? Kita berhadiah pahala kepada orang meninggal, kita yakin sampai, tapi itu pembuktian tanda terimanya saja kita belum bisa buktikan. Andaikan ada surat tanda terima, oh terima kasih saya bertanda tangan di bawah ini, satu Haji Muhammad Ihsan, alamat Kamboja di bawah Jepun, sebagai pihak pertama. Kemudian dua nama Tuan Guru Hadi Usman, alamat Peraya Lombok Tengah, sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyatakan bahwa apa yang dikirimkan oleh pihak kedua sudah kami terima, tanda tangan di bawah dua-duanya. Kalau ada itu kita dikirimkan dari kubur, bisa kita tunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi karena semua-muanya yang bilang tidak sampai tidak bisa membuktikan secara aktual tertulis. Kalau lewat alam-alam mimpi banyak ulama-ulama yang kita katakan tadi itu, mereka mengatakan diri mimpi, sesungguhnya tidak mimpi itu, dia bertemu. Ya, bagi kita yang ahlus sunnah banyak mubasyirat yang memotivasi kita untuk seperti itu. Pernah ada murid Maulana Syekh yang rajin berwirid. Pada suatu malam dia diperlihatkan, ya, di saat orang berdoa, berzikir, tahlil syafaah, begitu dia bilang wali jami'il muslimin wal muslimat, kata, wih, ramai sekali orang, kayak orang berarong-arong, berlomba-lomba mengejar, ibarat buah mangga yang berjatuhan, datang angin kencang, berjatuhan, semua orang lari memungutnya. Lalu ada orang yang begitu dia datang sudah habis dipungut orang, begitu dia datang habis dipungut orang. Hanya dia ditanya, itu tulab yang bermimpi itu, mutaharrijin ma'had, yang rajin berdoa. Nah, diibaratkan tatkala kita wali jami'il muslimin wal muslimat, semua orang dapat, kecuali orang-orang yang benci, yang tidak percaya, itulah yang dia datang-datang ingin ikut memungut, sudah habis dipungut orang karena dia tidak percaya. Mau memungut buahnya sudah diambil orang karena dia tidak ikut di dalamnya. Nah, nanti orang-orang yang mengatakan tidak sampai, tidak akan dapat itu, diambil duluan oleh orang-orang yang percaya ada sampainya. Ya.
seperti orang yang berlomba-lomba mengejar buah yang berjatuhan yang kena angin. Tatkala kita berdoa, maka Maulana Syekh mengajak kita kan membalas jasa dan menanam jasa. Ya. Di Fatihah yang 3 itu kan itu. Kalau kepada Nabi Muhammad kita balas jasa, kepada yang di atas Nabi Muhammad itu juga sampai kepada Nabi Adam, karena walisairil anbiya wal mursalin. Kemudian kepada Bapak Maulana Syekh kita balas jasa dengan doa, karena tidak mampu kita membalas dengan balas jasa dengan Bapak Maulana Syekh, kepada ayah beliau lipuruihima wali usulihim wa puruihim wali puruihi wali muhibbi. Tidak perlu kita tambah lagi, itu sudah lengkap Maulana Syekh itu. Maulana Syekh ke atas sampai Nabi Adam, ke bawah sampai berapa keturunan, ke samping itulah wali usulihim wa puruihim wali muhibbi, sampai semua yang mencintai beliau, yang cinta kepada beliau. Ya. Maka umuna kalau kami iring-iring, kami perhatikan dulu, kurang senang beliau kita menambah-nambah Fatihah banyak-banyak itu kalau dalam kegiatan, karena sudah masuk semua. Iya. Semua nabi sampai Nabi Adam sudah masuk dengan keluarganya. Semua ulama-ulama sedunia sudah masuk bersama guru-guru kita. Kemudian guru kita masuk semua dengan semua ibu bapak, anak cucu beliau semuanya. Nah, hatta orang yang cinta-cinta kepada dengan pencinta ikut dalam Fatihah yang 3 itu. Ya, makanya kalau ada orang yang menambahnya mungkin itu ingin mentaksis saja, secara mengkhususkan secara khusus. Tapi secara umum sudah masuk semua. Apalagi kalau acara-acara resmi, ya satu sisi seolah-olah deman lengkap Fatihah Maulana Syekh kita tambah. Nah, kecuali kalau yang di Mahat sudah saya ceritakan adik-adik, karena banyaknya permohonan ulama-ulama dulu yang datang Syekh Muhammad Alawi minta dimasukkan dalam hizib, datang ulama yang lain datang minta didengar wala ila saulatiyati birahmatillah, minta dimasukkan namanya. Nah, ini Maulana Syekh mengatakan kalau semua yang kita masukkan dalam hizib maka akan panjang hizib kita. Makanya kata beliau, kita isi permohonan beliau bacaan ya Fatihah waktu pada mulai belajar lemaha. Itulah sebabnya di tambahan-tambahan Fatihah di buku doa dan adiyah wal manzumah itu ada tambahan Fatihah dari yang 3. Kalau dulu-dulu 3 itu saja. Nah, di saat kami sedang jadi senat angkatan ke-19, senat ke-23 saat itu, disitulah kita disuruh menambah oleh Al-Maghfurlah setelah datang Syekh Muhammad Alawi dulu minta untuk ditambah dimasukkan ke dalam hizib. Nah, dari Mekah orang datang ke sini minta dimasukkan dalam doa Maulana Syekh saja, supaya dia bergabung dengan Maulana Syekh. Kita aja sekarang beramai-ramai mengajak orang pindah meninggalkan Bapak Maulana Syekh. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Nah, di sini innallaha latifun khabir. Nah, jadi hanya satu ayat kita dapat ini. Ya. Oke, kemudian pada ayat ya bunayya, ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Panjang juga ini. Ya, karena ini ada kaitannya dengan yang di atas, ada khabirun. Ya. Namanya khabir itu apapun perilaku manusia, yang bersyukur, tidak bersyukur, yang rupanya bersyukur, berpura-pura bersyukur,
di tempat yang nyata, di tempat yang tersembunyi, berpura-pura ikhlas atau tidak, khabirun, Allah Maha tahu. Ya. Karena ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini seolah-olah menjadi pengerim. Karena di awal kemarin sudah watmis ala wujuhihim waglul aidahum wa arjulahum wamsahum ala makanatim fala yastati'u ilaina walal majailana waqta'naqahum bisayfi qahrika ya azizu ya qahar, dan seterusnya. Kembali lagi alam taroh. Nah, di sini sudah begitu kencang naik, turun lagi, frekuensi tidak terus nanjak, turun lagi. Nah, begitulah namanya kita pernah marah, setelah marah sabar lagi, nah, supaya tidak terus-terusan. Nah, di sini ayatnya ya, namanya air turun, tanah menjadi subur. Kalau tanah sudah subur, bisa melahirkan hal-hal yang positif. Kalau hati kita panas-panas terus, tidak bisa mengeluarkan yang baik, maka nanti yang akan gersang kita. Ngonek-ngonek aja, kurus waktu mikiran pegawaian dengan doa. Nah, akhirnya Maulana Syekh, alam taro kaifa, alam taro annallah anza. Ndek pikiran lo pegawaian dengan. Sudah ada Allah yang akan mengurusnya, yang akan membalasnya. Kita tidak bisa membalas. Nah, seolah-olah seperti itulah. Jangan kita terlalu mikir berembir, Maulana Syekh lain. Hanya ngonek-ngonek, temomot pikiran itu saja, ndak kita jadi masuk mahat jadinya. Nah, makanya ada penyejuk. Seolah-olah ini takziah lah bagi kita ini ayat ini. Setelah tadi sebelumnya kencang, nah turun lagi frekuensinya. Datang lagi nasihat Luqmanul Hakim. Namanya Luqmanul Hakim, orang yang telah membuktikan pada dirinya dan anaknya. Dia suruh anaknya naik onta, arah ongkat dengan. Dia naik, anaknya di bawah. Ada kata orang, dua-duanya naik di onta. Ada kata orang, dua-duanya turun berbaris jalan dengan onta. Ada kata orang. Jadi kesimpulannya, manusia ini tidak akan pernah ada yang 100% senang, 100% tidak senang. Ya. Yang dilihat adalah demokrasi. Mana banyakan yang senang, itulah. Kalau banyak orang-orang yang di kader Maulana Syekh, yang dekat dengan Maulana Syekh dulu, mendukung Syekhuna, itulah yang lebih banyak kita ikuti. Ya. Karena ya, tatkala may ya'is minkum pasaya ikhtilafan kasir la tajtamiu ala dhalatin fa idza ra'aitumu fa alaikum bisawa'il. Kalau ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, ya, mana yang lebih banyak mengikut, ke sana Anda bergabung. Siapa yang lebih banyak pendukungnya, yang setia kepada Bapak Maulana Syekh, itulah yang kita dukung. Fa'alaikum bisawadil azam. Itulah yang dipakai oleh tokoh-tokoh kita dulu tatkala ma'had ini berpindah ke sini. 17 banyak masyayikh kita dulu, 2 berbanding 15. Banyakan mana? 15 dengan 2? Ya, mesti banyakan yang 15. Kalau 1 dengan 2, mana lebih banyak? Banyakan 2. Banyakan 1. Kalau di ma'had, masyayikhnya berapa? 28 ya masyaikh sekarang. Yang berdua hanya Ustaz Dedi, Tuan Guru Anas, Tuan Guru Saleh. Sedikit yang 2 itu. Makanya lebih banyak 1 daripada 2. Mimbabihim, bukan mimbabina. Kalau kita kebanyakan mazhab wahidah. Kalau mazhab masna wa sulasa, lebih sedikit sulasa, masna ruba'a dengan wahidah.
mazhab wahidah. Kebanyakan mazhab minal khaifin. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Saya kira itu diskusi kita hari ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kita jalankan perintah, tadi di awal kita lupa, sekarang kita laksanakan perintah guru kita, murabbi ruhina Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani MPDI, yang menyuruh kita memulai pelajaran kita dengan apa? Kami benihan Nahdlatul Watan. Wahid isnain salasah. Kami benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira, hidup makmur serta jaya, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira, hidup serta jaya, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rebo depan kita sudah puasa. Kemungkinan untuk pelajaran keilmuan, kalau puasa pindah tempat belajarnya, maka hari ini terakhir. Karena ada libur kalau Mahat kan, cuma pindah tempat belajar yang ada. Yang dulu-dulu kan pindah tempat belajar dari Mahat ke rumah tempat belajarnya. Bagi yang kuliah tidak pulang karena kampus tetap, tapi kadang-kadang bolak-balik karena lebih enak berbuka di rumah dengan di pondok. Nah, sehingga banyak yang bolak-balik kalau bulan Ramadan. Karena itu kalau ada kekurangan saya, kesalahan saya di dalam menjalankan tugas selama 1 tahun setelah Ramadan dulu, sekarang mau nyampe Ramadan lagi, supaya kita bersih masuk bulan suci Ramadan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kalau ada adik-adik yang mungkin pernah meremehkan saya, tidak saya tahu, ada kesalahan adik-adik mungkin bergosip-gosip tentang saya maafkan itu semua, supaya walaupun tidak minta maaf, karena mohonlah saya mengajak kita seperti itu, maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, kecuali kalau yang keterlaluan. Ya, munsi keterlaluan jak di zaman Rasul saja dulu ada yang tidak dimaafkan, yang keterlaluan, yang naruhkan Nabi baduk onta di lehernya waktu sholat, itu tidak dimaaf. Kalau yang ringan-ringan, yang mau membunuh, dimaaf oleh Nabi. Ya, karena itu sekali lagi kesalahan saya mohon maaf. Tidak mungkin saya datang ke rumahmu minta maaf juga, karena tidak saya kenal rumahmu. Ya, kesempatan seperti inilah kesempatan emas bagi kita untuk saling memaafkan, karena kita tidak tahu, walaupun semua kita berdoa ingin panjang umur,
Tapi banyak orang yang hari ini pidato seperti ini, besok paginya tinggal dia dipidatokan. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur. Kapanpun kita mati, tetap di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam mempertahankan 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk semua guru-guru kita yang pernah berjasa kepada kita, utamanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh beserta semua orang-orang yang minta doa untuk pembangunan. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mulai jaruan Bu, pertanyaan ini sampai Tunasang Abah. Saya bacakan supaya utuh pertanyaannya, supaya jangan nanti dikatakan saya membuat-buat. Tunasang Abah, penjelasan mengenai ungkapan Bapak Maulana Syekh yang berbahasa Rauhun Raihanun ino anakku, saya ngelengiang nia. Rauhun Raihanun ibarat ia no ngelecok 2 matangku. Ya, salah satu. Maulana Syekh mengumpamakan 2 anaknya itu seperti 2 mata beliau. Siapa yang mengganggu salah satunya, berarti dia mengganggu salah satu mata saya. Nah, apa penjelasannya? Ingat, beliau bicara anakku. Nah, tadi saya katakan di awal, yang sama kita samakan, yang berbeda wajib kita bedakan. Ini kayak lagu Tuan Guru Anas itu mimbabi keluarga. Kedua anak beliau tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita bedakan sebagai anak kedua beliau. Tidak ada orang bilang beliau bukan anak Maulana Syekh. Semua kita yakin keduanya. Cuma yang dipersoalkan kita dari keduanya, siapa yang jadi pemimpin, bab organisasi. Nah, tatkala bab organisasi, karena tidak boleh 2 pimpinan, maka kita ikutilah pimpinan yang ada. Pada bab organisasi Maulana saya mengatakan sudah ada garis. Inna akramakum indi anfa'ukum li nahdatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum bi nahdatil. Walaupun anakku, walaupun pamiliku, penjelasan beliau. Nah, itu bab organisasi. Tapi bab keluarga beliau sampai berwasiat, Rehanun li dadangku, Rauhun li bungkaku. Apa artinya? Nanti kalau Maulana Syekh, kalau umi-umi kita mudah-mudahan panjang-panjang umurnya, Sarianita juluan si umi kan dicabut, munita juluan mati, senina ta doang kan nangis. Lamun side bapak makan caina makan cebrayam ya nangis. Tapi kalau umi kita dunia yang menangis karena beliau pengganti bapak Maulana Syekh. Ya. Tapi kalau toh semua kita akan berakhir dengan itu, Umi Rehanun di depan Maulana Syekh, di sebelah barat Maulana Syekh, berarti umi kita yang di sana di sebelah timur Bapak Maulana Syekh. Karena dada kan menghadap kiblat. Yang gitu-gitu sudah dijelaskan sama Maulana Syekh. Di satu tempat penguburan itu bab keluarga. Tapi kalau bab organisasi tadi kan harus selangkah seayun. Membela NU turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Nah, jadi itu bab keluarga. Jadi kalau kita, dan ingat ya, pada saat itu juga keduanya masih selangkah seayun. Ya, itu masih selangkah seayun waktu itu. Jadi kalau Maulana Syekh itu seperti hadis Nabi itu menyampaikan hadis bi'tibaril askhas wal azminah. Pernah Maulana Syekh menyanjung la saniya lahu di NW. Lama-lama dipecat oleh Maulana Syekh. Karena waktu disanjung itu dia sedang taat kepada Bapak Maulana Syekh. Setelah berhenti taat dipecat. Ya. Itu makanya
sesuai dengan kondisi keadaan. Ya. Apakah Bapak Maulana Syekh masih menjadi Sultanul Aulia? Karena menjadi pemimpin wali, ya akan ya tetap berjalan di alamnya. Yang di dunia nanti kan ini yang hidup di dunia ya terus berganti. Tetapi apakah pergantiannya jadi pensiun atau tidak, karena ini jabatannya di sisi Allah, Allah lah yang tahu, bukan urusan kita. Yang jelas guru kita Qutbul Aqtab. Kan Nabi sampai dia meninggal tidak berhenti jadi Nabi kan? Iya. Karena ini warasatul anbiya, sampai beliau meninggal tetap warasatul anbiya. Jadi jabatan-jabatan beliau dalam kewalian tetap. Nanti diangkatlah yang baru. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Menghina apa yang agama muliakan adalah menafikan iman. Apakah ulama dan aulia Allah termasuk yang agama muliakan? Dan bagaimana dengan orang yang melawan ulama atau aulia Allah? Nah, akrimul ulama fa innahu warasati. Man akramal ulama faqad akramani. Atau kama qala. Muliakanlah ulama itu karena ulama itu adalah warasati. Ulama yang mana? Ulama yang warasatul anbiya, ulama yang bimaknal kalimah, ulamaul amilun. Kalau ulama yang tidak al-amilun itu namanya, kan ulama dibagi dua ya. Sudah adik-adik tahu. Ada namanya ulamaul amilun, ada namanya ulama usu. Ulama yang menjadikan ilmunya menjadi hujjah saja, menjadi alat debat untuk mencari pembenaran dalam berargumen. Nah, tidak cocok ucapan dengan perbuatan, fala ta'khudhu minhu ilman. Nah, ulama yang warasatul anbiya wajib kita muliakan. Memuliakan ulama berarti dia memuliakan saya, sabda Rasul. Man akramal ulama faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama berarti dia muliakan saya. Apa sebabnya? Warasatul anbiya ulama itu. Ya, itu sebabnya ya, keluarga Maulana Syekh yang mewarisi Maulana Syekh wajib kita hormati. Ya. Paham kira-kira? Nah, cukup itu sudah penjelasan saya. Ya. Mari kita tutup. Tadi sudah kita bacakan Fatihah untuk yang beramal. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nadhabil. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا
من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي على ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري يا جميل الصنعية داهم الأمر جل ما داهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي ما حكم نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى وعلى الآل وصعب عد ما لمع البرق ومزن قد هاما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم يا جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح نفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما اجمع بيننا وبين شيخنا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد كما جمعت بين الروح نفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.